Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Welcome to Hi Pods Himahi Podcast episode 4. Saya Vira sebagai host pada hari ini akan berbincang-bincang santai bersama narasumber kece kita. Ada Kardi. Halo semua. Yang akan bercerita mengenai pengalaman berdiplomasinya. Oke Kak, sebelum kita masuk ke Q&A, saya akan bertanya ke Kak Ardi dulu. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Nah, mungkin dari teman-teman semua belum tahu siapa sih Kak Ardi ini. Mungkin Kak Ardi bisa memperkenalkan diri kepada penonton semuanya. Halo semuanya, perkenalkan saya Suardi Ihsan, biasa dipanggil Ardi. Saya alumni HI Unibos 2017. Aktivitas saat ini saya bekerja di Microsoft Consulting sebagai researcher. Mungkin itu saja. Iya Kak, terima kasih. Dan selanjutnya nih, Kakak bisa dong ceritakan pengalaman selama menjadi mahasiswa HI yang mengikuti diplomasi. Oke, jadi selama jadi mahasiswa, diplomasi itu sangat dekat bagi saya. Karena memang di awal kita kuliah ya, untuk masuk himpunan itu ada diplomasi juga, praktik diplomasi yang secara ofisial kita masuk sebagai himpunan setelah kita ikut diplomasi. Jadi memang di awal itu kita sudah praktik diplomasi. Saat itu saya waktu masih mahasiswa baru, kita praktek diplomasinya itu model United Nations. Dan setelah itu saya juga aktif di organisasi atau klub bernama BOSOA Model UN. Di situ saya menjadi sekjen, sekretaris jenderal, dan pengalaman juga membuat MUN berskala nasional, dan ada juga dari internasionalnya itu. Terus selama di himpunan juga Himahi, saya 2 kali menjadi chair, chair di praktek diplomasinya Himahi. Jadi di 2018 itu saya praktek diplomasi angkatan 2018 itu saya jadi chair di model European Union. Terus di angkatan 2021 kalau nggak salah itu saya juga jadi chair di model OIC gitu. Dan ya mungkin pengalaman diplomasi saya selama ini yang paling menurut saya paling prestigious ya bagi saya. Mungkin pada saat tahun lalu saya dipilih oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk mewakili Indonesia di SEAP Youth Conference. Jadi itu adalah konferensi kapal pemuda Asia Tenggara dan Jepang. Saya mewakili Indonesia dalam topik SDGs yang fokusnya pada kota tangguh dan berkelanjutan. Mungkin itu sih pengalaman diplomasi saya. Nah guys, baik sekali kan pengalamannya dari Kak Ardi. Nah Kak Ardi, bagaimana sih pandangannya Kak Ardi mengenai diplomasi itu? Secara pribadi ya, saya melihat diplomasi itu bisa dibilang adalah praktek atau seni bernegosiasi atau mungkin mempengaruhi para lawan gitu, atau para mitra tanpa dengan cara-cara non kekerasan seperti negosiasi, dialog, kerjasama dan sejenisnya. Mungkin itulah sedikit terkait diplomasi. Kalau lebih teorinya lagi mungkin bisa cek lah. Nanti juga ada mata kuliah diplomasi. Ya diplomasi ya untuk anak HI ada mata kuliah diplomasi. Nah Kak, kalau berbicara diplomasi kan banyak sekali macam-macamnya nih. Betul, banyak. Nah, apa sih tuh model-model dari diplomasi itu? Oke, jadi kalau mungkin anak HI ya, yang mungkin yang nonton ini banyak anak pasti anak HI HI yang mungkin baru mau masuk atau masih mahasiswa baru ya, tahu pengen tahu apa itu diplomasi. Nah, nonton video ini. Jadi diplomasi, praktik diplomasi yang biasanya mahasiswa HI atau mahasiswa di luar juga HI itu mengikuti banyak diplomasi, tapi paling umum sih yang digunakan itu model United Nations atau model UN atau MUN.
Tapi ada juga model diplomasi lain gitu, seperti model European Union, nah model Organization of Islamic Cooperation atau model OIC, model ASEAN Meeting, dan saya juga lupa pernah waktu praktek saya diplomasi, waktu praktek mata kuliah itu ada model lain lagi. Jadi modelnya itu bukan chairnya itu bukan chair yang memang sudah ada di seharusnya chairnya. Jadi chairnya itu adalah negara yang ditunjuk. Jadi dia representasi negara, tapi dia juga yang menjadi chair dan co-chairnya. Itu juga menarik. Tapi saya lupa apa nama diplomasi. Sebenarnya diplomasi itu banyak. Ya. Kalau secara yang kakak pernah ikuti apa sih? Kalau saya sih yang pernah saya ikuti model UN, model European Union, model OIC atau Organization of Islamic Cooperation itu, sama apa lagi ya? Ya mungkin itu sih model diplomasi, praktik diplomasinya yang saya ikuti. Itu. Nah kak, apa sih pentingnya anak mahasiswa HI ini mengikuti diplomasi? Ya apa ya? Sebenarnya diplomasi itu bisa dibilang sangat dekat ya sama anak hubungan internasional, karena yang namanya relation, kerjasama atau hubungan itu membutuhkan yang namanya diplomasi. Bagaimana kita mempengaruhi orang dengan cara-cara non kekerasan seperti dialog, negosiasi, kerjasama. Jadi bisa dibilang diplomasi itu sangat dekat lah sebagai anak HI. Kak, seberapa pentingnya sih anak HI itu belajar diplomasi? Menurut saya sangat penting ya, karena sebagai anak HI yang dimana sangat dekat yang namanya relations, hubungan, diplomasi itu sangat-sangat dibutuhkan gitu, karena diplomasi itu apalagi sekarang diplomasi sudah sangat luas kan. Teman-teman mau bergerak di contoh mau ambil skripsi tentang film itu pasti masih tentang terkait diplomasi, baik itu soft diplomasi, atau mungkin teman-teman mau ambil K-pop itu soft diplomasi semua kan, culture. Dan penting untuk kalau kita terkait dari diplomasi, praktik diplomasi sendiri juga sangat penting, karena di situ kita bakalan dilatih skill negosiasi kita, bagaimana kita mempengaruhi orang, meyakinkan orang, terus bagaimana juga kita menyampaikan ide-ide kita, aspirasi kita, public speaking ya, sama critical thinking juga, karena kita melalui praktik diplomasi kita jadi apa ya, melakukan riset lebih dalam terkait isu HI yang ada, dan tentunya risetnya juga itu biasanya kita riset di apa ya, di website resmi dari negara itu, yang kemudian memang sangat apa ya, sangat bisa dibilang sumber utamanya lah ya. Jadi critical thinking, research juga dilatih di sana. Terus ketika ikut praktik diplomasi juga kita nulis question paper, yang dimana juga itu akan melatih penulis dalam writing skill kita. Itu sih. Ya. Nah, kalau kita mau ikut diplomasi kan harus ada yang dipersiapkan. Nah, apa saja tuh yang harus dipersiapkan dalam mengikuti diplomasi, Kak? Biasanya sebelum melakukan praktek diplomasi itu, kalau contoh ya yang paling umum itu model UN kan. UN ya. MUN itu kan ada namanya MUN 101. Itu apa sih Kak 0101 itu? Ya, MUN 101 itu basic dari pengetahuan basic, paling basic tentang MUN. Jadi itu bakalan dipaparkan terkait bagaimana rule of procedure dari MUN, istilah-istilah yang dipakai di MUN, aturan-aturan gitu. Aturan-aturannya, bahasa-bahasa yang mungkin jarang kita dengar tapi digunakan di MUN. Terus flow dari conference-nya bagaimana, itu kan ada di semua di MUN 101. Nah, biasanya juga yang kedua itu ada yang namanya saya lupa namanya, dia semacam semacam tornya. Jadi di situ ada gambaran terkait isu yang akan kita bahas di konferensinya.
dan kemudian juga di dalamnya itu ada yang namanya apa ya, intinya ada satu pembahasan yang kita nggak boleh kemana-mana. Ada tujuan dari diplomasi itu, kita mau bahas apa dan hasil output dari diplomasi kita itu apa. Jadi itu yang lebih kita dalami untuk kita pelajari. Mungkin itu dulu sih di awal, kalau ikut mau conference, ikut MUN 101, tahu dulu karena setiap model itu beda-beda ya, beda-beda flow-nya, beda-beda conference-nya bagaimana modelnya. Jadi itu dulu, kita dulu tahu di conference nanti pakai model apa, terus gimana sih flow-nya di sana gitu. Portion apa, terus yang kedua dalami topik yang akan kita angkat, riset lebih dalam. Setelah riset ya nulis question paper, dan yang terakhir mungkin latihan lah untuk public speaking ya. Kalau nanti mungkin bagaimana kita negosiasi, bagaimana kita mempengaruhi delegasi lain, itu biasanya improve lah pada saat kita conference gitu. Nah, tadi kan kakak udah cerita banyak nih tentang pengalaman yang kakak, banyak sekali model-model diplomasi yang kakak ikuti. Nah, bagaimana sih pengalamannya kakak atau skill yang bisa didapatkan atau yang improve dari mengikuti diplomasi itu? Secara personal ya? Iya, secara personalnya kakak, pengalaman kakak gitu, bagaimana? Oke, jadi ini agak cukup panjang ya saya ceritakan. Jadi secara personal memang diplomasi itu atau praktik diplomasi, kegiatan-kegiatan diplomasi yang saya ikuti selama menjadi mahasiswa HI itu sangat-sangat memberikan impact pada personal skill saya. Jadi dulu memang saya masih ingat diplomasi Himahi yang masih mahasiswa baru saya di situ. Itu aduh kacau, masih malu untuk bicara, dan bahasa Inggris saya juga masih sangat kurang, dan tapi saya berani gitu untuk apa ya, untuk belajar. Saya ikut komunitas atau klub Bosmoon. Di situ kita banyak sharing. Saya juga banyak sharing sama senior yang memang pernah ikut MUN. Nah, akhirnya itu pernah saya ikut Makassar Model UN yang diadakan oleh Unhas ya. Sebelum saya ikut kan double delegate itu hari, dan sama teman angkatan saya banyak juga diskusi sama senior yang pernah ikut MUN. Ya, saya juga perlihatkan question paper saya juga tanya-tanya pembahasan apa di sana nanti apa sih yang saya bahas. Akhirnya lama-kelamaan memang kalau kita masih apa ya, masih baru mendengar MUN 101 itu apa, biasanya masih bingung. Tapi ketika kita sudah ikut conference-nya, perlahan kita sudah tahu bahwa oh, flow-nya ini seperti ini. Akhirnya setelah itu saya sudah mulai bisa jadi chair karena udah tahu juga flow-nya seperti apa. Dan terakhir ya conference yang ini itu agak sedikit berbeda sih sebenarnya dari conference ini kan. Kalau MUN kan memang praktik untuk melatih skill diplomasi kita sama negosiasi kita. Tapi kemarin yang saya ikuti yang benar-benar merepresentasikan negara kita dan negara-negara Asia Tenggara, pemuda-pemuda Asia Tenggara, itu justru berbeda sih, karena tujuannya dia adalah partnership dan mutual understanding. Jadi kita tidak mengintimidasi delegasi lain. Justru kita berusaha untuk mengelaborasi atau mengkolaborasikan ide-ide kita dengan mereka. Jadi kita lebih banyak sharing, dan di situ juga saya paham sekali bahwa diplomasi itu sebenarnya bukan hanya terkait kita public speaking, tapi bagaimana kita juga bisa mendengar aspirasi atau ide-ide dari delegasi lain atau negara lain yang kemudian bisa kita sama-sama pikirkan atau mapping permasalahan dan problemnya. Kak, pesan dan kesan untuk anak HI yang ingin berdiplomasi itu bagaimana? Buat teman-teman anak HI, diplomasi menurut saya sangat penting karena menurut saya adalah core dari sebagai anak HI.
entah teman-teman mau jadi apa, diplomasi itu penting bagi Iya. saya. Jadi teman-teman belajar saja, semangat saja. Memang banyak hambatan atau mungkin kendala untuk terlibat dalam aktivitas diplomasi, ya paling umum MUN atau sejenisnya, terutama dalam mungkin batasan dari bahasa Iya. atau mungkin tidak percaya diri atau semacamnya. Teman-teman nggak usah pikirkan itu dulu, mending ikut saja dulu. Iya. Lama kelamaan itu bakalan terbiasa. Iya. Kesenangan dari diplomasi itu bisa muncul sendiri dan teman-teman juga bakalan enjoy berdiplomasi. Apalagi aktivitas diplomasi atau kegiatan-kegiatan diplomasi di mahasiswa itu paling penting adalah networking. Jadi kita bakalan mendapatkan atau bertemu dengan orang-orang keren, orang-orang hebat, mahasiswa lain yang tentunya impact-nya itu bukan hanya sampai saat kita melakukan diplomasi, tapi banyak sekali. Iya. Contoh Public speaking juga. public speaking, Ya. networking itu paling penting sih, karena teman-teman mungkin bertemu dengan ya. anak HI Iya, di anak kampus lain, lain ya. yang mungkin skripsinya agak sama dengan Iya. skripsi kita gitu. Ya. Mungkin bisa Ya, sharing, ya. atau mungkin dia punya pengalaman apa, teman-teman bisa sharing ke dia ketika teman-teman mau apply ke situ juga. Mungkin itu sih dari saya. Semangat terus Untuk anak-anak HI yang ingin berdiplomasi. Nah, itu tadi pengalamannya Kak Ardi dalam berdiplomasi. Nah, teman-teman, banyak sekali ilmu, informasi yang kita bisa dapatkan dalam mewawancari Kak Ardi ini. Dan untuk Kak Ardi, makasih banyak yang sudah datang di acara podcast kita di HiPods, Himahi Podcast. Nah, untuk Kak Ardi dan teman-teman lainnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Himahi Univos.